away and live. Film dibuka dengan sosok seorang pria bernama Sam Hayden, seorang eksekutor profesional yang memiliki tugas khusus, memburu para pembunuh bayaran yang nekat pensiun sebelum waktunya. Kali ini target Sam adalah seorang algojo legendaris yang tiba-tiba menghilang saat menjalankan misi. Setelah ditelusuri, pria itu ternyata hidup nyaman sebagai penjual karya seni ilegal. Untuk menemukannya, Sam lebih dulu mendatangi seorang bos mafia yang memiliki akses langsung kepada targetnya. Begitu tiba di rumahnya, Sam tidak banyak bicara. Tanpa ragu, ia langsung menghabisi sang bos mafia. Setelah pria itu tewas, Sam mengambil ponselnya dan menggunakannya untuk menghubungi target utama. Tak lama kemudian, Sam meluncur menuju sebuah rumah mewah yang terpencil dari keramaian. Di sanalah targetnya menikmati kehidupan setelah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Sesampainya di sana, Sam menyamar sebagai calon pembeli karya seni agar bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Sang pemilik rumah kemudian mempersilahkannya duduk sambil menikmati segelas anggur. Sam mengatakan bahwa dirinya datang untuk mencari sebuah lukisan, namun bukan sembarang lukisan, melainkan satu lukisan tertentu yang sengaja ia bawa sebagai kode. Mendengar itu, sang target langsung sadar siapa tamunya sebenarnya. Pria itu lalu bertanya, apakah Sam tidak pernah bosan menjalani pekerjaan yang selalu dipenuhi darah? Dengan tenang, Sam menjawab bahwa rasa jenuh bukanlah bagian dari dirinya. That's why I'm here. But I'm not you, and all those things that you've done. Di balik percakapan santai itu, Sam sebenarnya sedang ditodong senjata secara diam-diam. Sang mantan algojo kemudian menyindir bahwa pembunuh muda seperti Sam tidak pernah memiliki rencana hidup jangka panjang. Sam hanya tersenyum dan membalas bahwa kelemahan generasi tua adalah mereka tidak pernah benar-benar memahami teknologi. Beberapa detik kemudian, pria itu langsung roboh setelah ditembak oleh senapan otomatis yang telah dipersiapkan Sam. Keesokan harinya, Sam menemui bosnya yang bernama Agustus di arena pacuan kuda. Agustus adalah pemimpin organisasi pembunuh bayaran berskala internasional. Selain mengendalikan para pembunuh terbaik di dunia, ia juga sangat menggemari perjudian pacuan kuda. Di sana, Agustus memastikan bahwa kontrak baru sudah diterima Sam dengan jelas. Sam mengangguk dan mengatakan bahwa seluruh perlengkapan misinya akan ia siapkan sendiri. Namun, sebelum Sam pergi, Agustus mengingatkannya bahwa ia dibayar hanya untuk satu hal, yaitu membawa pulang kepala targetnya. But he's also my boss. I bet on a sure thing. Setelah menerima tugas tersebut, Sam kembali ke kota asalnya menggunakan jet pribadi karena target berikutnya ternyata bersembunyi tidak jauh dari sana. Begitu mendarat, naluri Sam langsung bekerja. Sebelum menggunakan mobilnya, ia memeriksa seluruh bagian kendaraan seperti biasa. Benar saja, alat pendeteksi miliknya berbunyi. Ternyata seseorang telah memasang alat pelacak di mobilnya, dan Sam langsung menyadari bahwa orang di balik semua itu adalah Agustus. Sebagai pembunuh bayaran, Sam tak pernah menetap dan selalu berpindah tempat. Di dunia gelap, ia bahkan dilarang memiliki teman, apalagi kekasih. Namun, pada akhirnya Sam tetap memiliki tempat untuk pulang. Di sebuah lokasi terpencil, ia disambut oleh kekasihnya yang bernama Nona. Be the death of me. If you're lucky. Mereka kemudian membahas target terbaru Sam, yaitu Charles Manek. Charles adalah pembunuh bayaran legendaris yang terkenal, mampu menembak dari jarak puluhan kilometer dengan tingkat akurasi luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak peduli siapa targetnya. Selama kontrak selesai, apapun akan ia lakukan, bahkan jika harus mengorbankan keluarganya sendiri. Sam lalu mengingatkan Nona bahwa dirinya juga tidak kalah berbahaya dari Charles. Nona mengangguk setuju, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir terhadap keselamatan pria yang dicintainya. Your one weak spot. Malam harinya, Sam tidak bisa tidur. Ia keluar menuju halaman belakang rumah, lalu mulai menggali tanah hingga menemukan sebuah peti kayu yang selama ini dikubur. Di dalamnya tersimpan berbagai senjata lengkap beserta perlengkapan tempur. Sam mulai merakit senjatanya satu persatu. It shouldn't have been any different. Behind the plan. Keesokan paginya, terlihat pembunuh bayaran legendaris yang kini menjadi targetnya yaitu Charles. Dia menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ia hidup tenang bersama istrinya, yang bernama Daniki, yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang sebelum berangkat ke gereja. Daniki meminta Charles untuk mendoakan mereka berdua. Sesampainya di gereja,
Charles berdoa dengan khusyuk memohon perlindungan bagi dirinya dan sang istri. Namun doa itu belum selesai ketika Sam tiba-tiba muncul sambil membawa senjata. Dengan tenang, Sam berkata bahwa mungkin kali ini Tuhan tidak akan bisa melindunginya. Not even God will protect you in here. I know that. Tak lama kemudian, baku tembak pun pecah. Gereja yang seharusnya menjadi tempat ibadah berubah menjadi medan perang. Di tengah kekacauan itu, Charles tiba-tiba menghilang. Saat Sam lengah, Charles sudah berdiri tepat di belakangnya. Anehnya, Charles tidak langsung membunuh Sam. Ia justru menawarkan kesempatan agar Sam pergi dan mengakhiri semua ini. Tentu saja Sam menolak. Pertarungan kembali berlanjut hingga akhirnya Charles berhasil meloloskan diri. Di saat yang sama, Agustus sedang menuju lokasi bersama beberapa pembunuh bayaran terbaiknya, yaitu Ishak, dan seorang wanita bernama Annie Wickett. Annie adalah mantan kekasih Sam. Dia memiliki dendam pribadi kepada Sam, karena dulu pernah ditinggalkan saat akan melangsungkan ijab kabul. Dan kini, cintanya berubah menjadi benci. That are your fantasies, baby. Sementara itu, Charles berhasil kembali ke rumah. Ia langsung mencari Daniki yang saat itu sedang mandi. Tanpa menjelaskan apapun, Charles memaksanya segera bersiap. Daniki kebingungan lalu bertanya apakah geng Bashkim akhirnya menemukan mereka. Charles menggeleng. Bukan geng manapun, hanya satu orang. Tetapi satu orang itu saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka hari ini. Tanpa membuang waktu, Charles mengambil tas darurat yang berisi paspor dan dokumen penting. Sayangnya, mereka terlambat. Sebelum berhasil kabur, Sam sudah lebih dulu datang dan langsung menghujani rumah itu dengan tembakan. Baku tembak pun kembali pecah. Di tengah kekacauan, Charles mengingatkan Sam bahwa di gereja tadi, ia sebenarnya memiliki kesempatan membunuhnya, tetapi memilih membiarkannya hidup. Menurut Charles, Sam seharusnya membalas kebaikan kecil itu. Namun Sam menolak mentah-mentah. Baginya, moralitas tidak pernah berlaku dalam pekerjaan seperti ini. Meski begitu, Charles masih sempat memohon satu hal. Jangan sakiti Daniki. Don't hurt the girl. Dad and I found God, remember? It must. Namun sebelum pertempuran mereka berlanjut, tiba-tiba datang serangan dari pihak pasukan lain. Dalam situasi kacau itu, Charles mengusulkan agar duel mereka ditunda. Sam menyetujuinya. Tak lama kemudian, Agustus tiba bersama pasukannya. Anehnya, setelah melihat pasukan lain yang menyerang Sam dan Charles, Agustus justru pergi begitu saja dan membiarkan Ishak beserta anak buahnya menyelesaikan pertempuran. Di tengah baku tembak, Charles memperhatikan kemampuan Ishak yang luar biasa. Sendirian saja ia mampu menghadapi satu kelompok bersenjata. Ishak kemudian menyapa Sam dan Charles seperti teman lama. Ia berkata bahwa jika Sam tidak berniat menghabisi Charles, maka ia sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaan itu. Fortunately, I've already promised you to someone. Tak lama kemudian muncul sosok yang membuat Sam terkejut. Annie. Saat Daniki bertanya siapa wanita itu, Sam mengakui bahwa Annie adalah mantan kekasihnya. Annie yang masih menyimpan dendam ingin membunuh Sam dengan tangannya sendiri. Namun Sam bergerak lebih cepat. Ia melepaskan tembakan yang memicu ledakan besar hingga membuat Annie pingsan. Memanfaatkan kekacauan itu, Sam, Charles, dan Daniki segera melarikan diri menuju tempat yang lebih aman. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah rumah kosong. Daniki yang kelelahan segera menuju dapur untuk mencari air minum. Sementara itu, begitu keadaan sedikit tenang, Sam tiba-tiba menghajar Charles. Rupanya ia belum melupakan apa yang terjadi di gereja dan kini memilih membalasnya secara langsung. Messy job. Yeah. But you couldn't. Sam kemudian bertanya, "Untuk apa Ishak ada di sini?" Charles pun menjelaskan bahwa Ishak sebenarnya mengincar Daniki. Alasannya, Daniki pernah menjadi saksi mata pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bos gangster Albania bernama Bashkim saat berada di London. Saat Sam mulai mengarahkan senjatanya ke Daniki, wanita itu tiba-tiba mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Dengan wajah datar, Sam hanya menjawab bahwa kehamilan bukanlah bagian dari pertimbangannya saat menjalankan pekerjaan. Mendengar itu, Charles pasrah. Jika memang takdir mereka harus berakhir hari itu, ia meminta Sam melakukan apa yang memang harus dilakukan. Namun, ketika melihat Daniki tiba-tiba mual karena kehamilannya, Sam justru mengurungkan niatnya. Dalam perjalanan pulang, Sam akhirnya menyadari satu fakta penting. Klien yang meminta Agustus mengirim para pembunuh bayaran ternyata adalah Bashkim, bos gangster Albania yang sedang diburu Daniki. Mencari masalah dengan orang seperti Bashkim jelas bukan keputusan yang bijak. Sesampainya di rumah, Sam langsung menuju gudang
dan kembali membuka peti senjatanya. Ia menatap semua perlengkapan tempurnya sambil mempertanyakan dirinya sendiri. Sejak pertama kali menjadi pembunuh bayaran, Sam telah bersumpah untuk menyelesaikan setiap kontrak tanpa pengecualian. Ia berjanji tidak akan pernah goyah dan tidak akan membiarkan perasaan mengganggu pekerjaannya. Namun kini, semuanya berubah. Never do this, I swore. Tak lama kemudian, Nona datang menghampiri tepat saat Sam bersiap berangkat. Nona menyarankan agar Sam meminta tambahan waktu kepada Agustus. Meski awalnya bersikeras menyelesaikan misi secepat mungkin, di tengah perjalanan Sam akhirnya menghubungi Agustus dan meminta perpanjangan waktu. Hal itu hampir tidak pernah ia lakukan selama 12 tahun terakhir. Dalam percakapan tersebut, Sam juga mempertanyakan keterlibatan Ishak. Any target. The client demanded the best. Tak lama kemudian, Sam menuju tempat jet pribadi biasa beroperasi. Ia menduga Charles dan Daniki akan melarikan diri ke luar negeri. Namun dugaannya benar-benar meleset. Di sana justru muncul Ishak bersama Annie. Ishak langsung menyimpulkan bahwa Sam kini bekerja sama dengan targetnya sendiri. Sam membantah. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu bekerja sendirian. Ishak lalu menawarkan jalan keluar. Mereka sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan Charles sebelum kabur ke Meksiko. Karena itu, Ishak meminta Sam mundur dan membiarkan dirinya yang menyelesaikan misi. Sam tentu saja menolak. Ia tidak suka ada orang lain mengambil alih pekerjaannya. Namun, ketika Ishak bersedia menyerahkan bukti kematian Charles agar Sam tetap bisa melapor kepada Agustus, Sam mulai mempertimbangkan tawaran itu. Hardly. Now this is your one. So is this part where you say, Meski begitu, setelah Ishak dan Annie pergi, Sam kembali memikirkan ulang keputusannya. Tak lama kemudian, Charles dan Daniki benar-benar muncul. Sam segera bersiap menyerang. Namun pada saat yang sama, kelompok misterius lain juga mulai memburu mereka. Di tengah kekacauan, Sam justru memaksa Charles dan Daniki masuk ke mobilnya, lalu membawa mereka kabur dari hujan peluru. Dalam perjalanan, Charles akhirnya memahami alasan Sam menyelamatkan mereka. Sam sendiri tidak mampu menjelaskan alasannya. Ia hanya mengatakan bahwa keputusan itu muncul begitu saja. Charles pun tersenyum dan berkata bahwa setidaknya sekarang mereka memiliki musuh yang sama. Sam kemudian mengajak mereka menuju sebuah safe house miliknya untuk menyusun rencana. an exit strategy? Or maybe the art dealer was right after all. Sesampainya di sana, ia menyuruh Charles dan Daniki beristirahat di kamar belakang, sementara dirinya berjaga di ruang depan. Saat sedang mencuci muka, tiba-tiba Nona muncul. Sam menyalahkan Nona karena telah membuatnya percaya kepada hati nurani. Ia kemudian menceritakan alasan mengapa dirinya menjadi exit protokol. Dulu kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Sejak saat itu Sam mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memburu orang-orang seperti mereka. Ia percaya bahwa setiap target pantas merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah mereka berikan kepada orang lain. Namun, sesaat setelah mengungkapkan semua isi hatinya, sosok Nona perlahan menghilang. Barulah Sam sadar, selama ini ia hanya berhalusinasi. Malam itu Charles menghampiri Sam. Ia mengingatkan bahwa musuh pasti akan datang mengejar mereka. Namun Sam hanya menjawab bahwa dirinya sudah siap menyambut tamu yang tidak diundang. Sambil menikmati segelas whisky, Charles mulai bercerita tentang hidupnya. Menurutnya, mungkin semuanya akan berbeda jika ia bertemu Daniki lebih awal. Dulu ia sama seperti Sam, hanya hidup untuk menjadi pembunuh terbaik. Namun sejak mengenal Daniki, ia mulai ingin melakukan hal yang benar. Bahkan Charles mengaku bahwa keputusan pensiun sebenarnya sudah ia ambil jauh sebelum bertemu istrinya. Daniki bukan alasan ia pensiun. Wanita itu hanya menguatkan keputusan yang memang sudah ia buat. To pay the price. All I cared about was being the best at what I did. It's the light of God in the corner of your eyes. Setelah itu, Charles mengambil giliran berjaga, meninggalkan Sam yang masih tenggelam dalam pikirannya. Shin kemudian berpindah ke masa lalu. Terlihat Sam dan Nona sedang menikmati piknik sederhana di tepi danau. Di sana Sam berkata bahwa manusia memang tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan. Namun jika diberi kesempatan memilih, ia ingin hidup lebih lama di tempat seindah itu. Nona kemudian berjalan mendekati tepi danau. Sam menyusulnya. Namun tanpa peringatan, ia mengeluarkan pistol dan menembak Nona. Seketika Sam terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata kenangan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun.
Ia percaya bahwa dirinya telah membunuh satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai. Keesokan paginya, pasukan bersenjata mengepung rumah persembunyian mereka. Tak lama kemudian, Ishak dan Annie juga tiba. Alarm rumah langsung berbunyi, menandakan ada penyusup di sekitar. Charles yang sedang berjaga segera menyadari kehadiran musuh dan berlari mengamankan Daniki. Benar saja. Beberapa detik kemudian, para penyerang berhasil masuk ke dalam rumah. Charles langsung menghabisi mereka satu persatu. Sebelum kembali bertempur, ia menyerahkan sepucuk senjata kepada Daniki dan mengajarinya cara menggunakannya. Sementara itu, Sam juga bergerak cepat, menjatuhkan setiap musuh yang mendekat. Saat lengah, Annie berhasil menyudutkannya dengan sebilah pisau. Tak selang lama, Sam berhasil membalikkan keadaan. Namun, sebelum Sam sempat menyerang, Ishak muncul dan menghentikan perduelan mereka. The organization has two types. Sam kemudian bertanya bagaimana mereka bisa menemukan safe house itu. Padahal, tidak seorang pun seharusnya mengetahui lokasi tersebut. Ishak kemudian menjelaskan bahwa mereka terlacak karena Daniki sempat menelepon bibinya. Dari panggilan itulah lokasi mereka diketahui. Calls. That's why we stayed alive this long. Sam lalu menyinggung tentang keluarga Ishak. Ucapan itu membuat Ishak sadar karena Agustuslah yang telah membantai keluarganya. 10 tahun lalu, ia pernah mencoba pensiun. Namun, Agustus membunuh keluarganya agar Ishak tetap berkarir dalam dunia pembunuh bayaran. Tak lama kemudian, Annie mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Kini, bukan hanya Charles dan Daniki yang menjadi target. Sam juga telah masuk daftar kontrak. Menyadari memiliki musuh yang sama, mereka akhirnya sepakat bekerja sama. Ishak bahkan menelepon Agustus dan melaporkan bahwa misi telah selesai agar organisasi lengah. Will be pleased. Shall I pay? Sebelum berpisah, Ishak memberitahu bahwa Agustus akan berada di arena pacuan kuda keesokan harinya. Ia sendiri kemudian memutuskan pulang untuk menyelamatkan keluarganya yang tersisa. Mobilnya pun diberikan kepada Charles dan Daniki agar mereka bisa secepatnya melarikan diri. Sebelum pergi, Sam memotong jari telunjuk salah satu mayat musuh. Never bluff. Beberapa saat kemudian, Charles dan Daniki berhenti di sebuah terowongan. Daniki meminta maaf karena panggilan teleponnya tadi telah membahayakan semua orang. Charles hanya tersenyum. Menurutnya, yang terpenting sekarang hanyalah Daniki dan bayi mereka. Tak lama kemudian, Sam menyusul. Charles mengajak Sam ikut melarikan diri bersama mereka. Namun Sam menolak. Ia memilih menghadapi semua konsekuensi. Sam mengaku masih memiliki satu utang yang harus dibayar, yaitu kematian Nona. Charles akhirnya memahami keputusan itu. Keduanya pun berpisah dengan saling menghormati. All right. Good luck, my friend. Keep her safe. I will. Keesokan harinya, Sam mendatangi arena pacuan kuda tempat Agustus berada. Agustus membuka percakapan mengenai laporan penembakan serta penemuan mayat tanpa jari telunjuk. Tanpa banyak bicara, Sam menyerahkan jari tersebut sebagai bukti bahwa Charles telah tewas. Sebagai balasannya, Sam meminta agar dirinya diizinkan pensiun dengan tenang. Ia juga menuduh Agustus telah memanfaatkan sekaligus mengkhianatinya. Namun, Agustus tidak percaya. Menurutnya, satu jari tidak pernah bisa membuktikan kematian Charles. Satu-satunya bukti hanyalah kepalanya. Perdebatan mereka memanas. A head, that would have convinced me. He's dead. Tiba-tiba Sam disuntik hingga kehilangan kesadaran. Saat terbangun, tubuhnya sudah penuh luka dan terikat di sebuah ruangan. Di hadapannya, Agustus sedang melakukan panggilan video dengan Bashkim. Agustus menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena pilihan Sam sendiri. Mereka kemudian memaksa Sam memberitahu lokasi Charles dan Daniki. Namun, Sam tetap bungkam. Bashkim pun mulai menyiksanya tanpa ampun. Di tengah rasa sakit, Sam kembali melihat sosok Nona. Dalam halusinasinya, Nona berkata bahwa Sam sebenarnya melihat bayangan dirinya dan Nona pada sosok Charles dan Daniki. Itulah alasan mengapa Sam memilih melindungi mereka. Mendengar itu, Sam justru tertawa. I was a stone cold killer, just like all the others. Tiba-tiba ia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan pertarungan brutal pun tak terhindarkan. Sam akhirnya berhasil membunuh Bashkim beserta seluruh anak buahnya. Sementara Agustus yang masih berada di ujung telepon terus berusaha membela diri.
Ia mengaku semua yang dilakukan hanyalah demi memenuhi permintaan klien. Namun bagi Sam, penjelasan itu sudah tidak berarti apa-apa. Setelah semuanya selesai, Sam pergi ke danau tempat yang selalu mengingatkannya pada Nona. Di sana, Nona benar-benar muncul. Kali ini bukan halusinasi. Ia masih hidup. Nona lalu mengungkap seluruh kebenaran. Sejak awal dirinya ditugaskan Agustus untuk merekrut Sam menjadi pembunuh bayaran. Masa lalu Sam yang kelam membuatnya dianggap sebagai kandidat sempurna. Lebih mengejutkan lagi, tembakan Sam 6 tahun lalu ternyata meleset. Selama ini, Sam dihantui rasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Namun, Nona tetap menjalankan tugasnya. Ia terus mendesak Sam memberitahu lokasi Charles. Sam tetap bersikeras bahwa Charles sudah mati. Nona pun memutuskan menghabisi Sam di danau yang dulu sangat mereka cintai. Namun tepat ketika ia hendak menarik pelatuk, terdengar satu tembakan dari kejauhan. Charles. Dengan kemampuan sniper legendarisnya, Charles berhasil menembak mati Nona dari jarak yang sangat jauh. Itu adalah caranya membalas budi kepada Sam yang telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Di sisi lain, Agustus yang sedang sendirian di arena pacuan kuda menerima telepon. Peneleponnya adalah Charles. Dengan tenang, Charles mengatakan bahwa dirinya resmi pensiun. Agustus masih berusaha membujuknya. Ia menawarkan satu kontrak terakhir dengan janji semua urusan akan selesai setelahnya. Targetnya hanya satu, Sam. Namun Charles menolak mentah-mentah. Baginya, semuanya sudah berakhir. You do this. Been doing a lot of thinking. Tak lama setelah sambungan terputus, telepon Agustus kembali berdering. Kali ini dari Sam. Sam hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang menempel di jas Agustus. Saat Agustus menoleh, semuanya sudah terlambat. Ternyata sejak tadi Charles telah membidiknya dari kejauhan. Fuck. Setelah semua kekacauan berakhir, Sam meninggalkan tempat itu bersama Annie. Kini ia akhirnya memahami satu hal. Selama ini ia selalu berkata bahwa seorang pembunuh bayaran tidak membutuhkan teman. Namun pada akhirnya, justru orang-orang di sekitarnya lah yang menyelamatkan hidupnya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.